Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Ketika kami menyiapkan seluruh keberadaan kami untuk terlibat di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendengar Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, apa yang tidak kami punya berikan kepada kami. Apa yang kami tidak tahu ajarkan kepada kami. Apa yang kami lupa ingatkan kepada kami. Kami mohon agar Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kauda. Kauda ketika iman berada di tengah-tengah gempuran badai. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian bukan pembaca Alkitab yang teliti, mungkin saudara akan melewatkan kata kauda ini. Kata kauda ini muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudara sekalian, kata kauda itu muncul di sana. Kauda adalah sebuah pulau kecil. Kauda adalah sebuah pulau kecil, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara lihat di dalam tayangan, ini adalah dunia perjanjian baru. Semua peristiwa-peristiwa di dalam zaman Yesus, di dalam zaman rasul-rasul ya terjadi di dalam dunia yang seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan, di bawah itu ada sebuah pulau yang namanya Kreta. Tidak jauh dari pulau Kreta ada pulau yang namanya Siprus. Dan persis di bawah pulau Kreta itu ada sebuah bintik kecil, kalau saudara lihat. Nah, bintik kecil, kemudian di atas bintik kecil itu ada sesuatu yang sedikit lebih besar, itulah yang disebut dengan nama Pulau Kauda. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk besar daripada Pulau Kauda, yaitu ada Pulau Kreta, dan sekarang menjadi bagian daripada wilayah Yunani. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak jauh dari Pulau Kreta itu ada pulau yang namanya Kauda. Nah, kalau saudara perhatikan, tidak jauh dari Kauda itu ada sebuah tempat di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Fair Havens. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan nama Pelabuhan Indah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk masa kini daripada Pulau Kauda. Sebuah pulau kecil, nggak terlalu terkenal, dan hanya ada sekitar 152 orang penduduk yang tinggal di sana. Nggak banyak. Mungkin jauh lebih besar penduduk salah satu RT yang ada di Jakarta. Cuma 152 orang. Jadi kalau saudara pergi ke sana, pulau itu indah tapi sepi. Namanya kalau saudara temukan di peta itu nggak ada nama Kauda, tapi ada sebuah sebuah pulau yang namanya Gavdos. Gavdos adalah nama pulau daripada Kauda. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kitab suci, kalau kita melihat dengan lebih dalam di dalam kitab suci, kita akan bertemu dengan sesuatu yang menarik sekali, karena di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia pernah bergumul di antara hidup dan mati. Tidak jauh dari pulau ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul 27, dari awal sampai akhir, saudara akan melihat bagaimana pergumulan Rasul Paulus dan orang-orang yang menumpang kapal bersama dengan dia. Waktu itu Rasul Paulus berada dalam posisi sebagai seorang tahanan yang akan dibawa menuju ke kota Roma.
Rasul Paulus sedang mengusahakan banding di hadapan kaisar karena dia adalah warga negara Roma. Nah, dan dalam perjalanannya menuju ke kota Roma itu, dia berangkat dari pelabuhan di Kaisarea, kemudian sempat mengunjungi Sidon, dan pada akhirnya kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang saya sebut dengan nama Pelabuhan Indah tadi. Pelabuhan Indah itu adalah saat-saat sebelum musim dingin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca nanti di dalam Kisah Para Rasul 27, saya nggak punya banyak waktu untuk membaca seluruh bagian daripada Kisah Para Rasul 27, dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar Kauda itu terjadi sesudah masa-masa puasa. Nah, kalau kita belajar tentang penanggalan Yahudi, kita tahu persis bahwa peristiwa tersebut ya terjadi di sekitar bulan-bulan Oktober. Dan kalau kita melihat di dalam dunia kuno, khususnya di perairan di mana mereka akan lalui, bulan-bulan September sampai bulan-bulan November itu adalah bulan-bulan yang kalau Anda jadi pelaut, saudara akan mikir 2 kali. Kalau mau melintasi lautan menuju ke sebuah tempat yang ada di perairan Laut Tengah itu, mereka akan berpikir 2 kali. Dan kalau sudah bulan November sudah nggak akan mungkin lagi ada pelayaran karena laut yang berbahaya. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 27, ketika kapal yang membawa mereka sampai di Pelabuhan Indah, Rasul Paulus sebenarnya menyarankan agar mereka tinggal dulu lah. Tinggal dulu selama musim dingin, aman, safe di sini. Tetapi pengusaha kapal dan para awak kapal tidak setuju dengan saran, dengan nasihat dari Rasul Paulus. Mereka insist, mereka ngotot, mereka bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Menuju kemana? Menuju ke sebuah tempat yang namanya Phoenix. Di sana mereka berharap bisa menghabiskan waktu-waktu musim dingin. Karena Pelabuhan Indah adalah sebuah pelabuhan yang kecil, nggak menarik untuk ditinggali selama musim dingin. Jadi mereka ngotot, ayo kita pergi ke Phoenix. Rasul Paulus mengatakan, jangan, terlalu berbahaya ke sana. Mereka nekat. Dan apa yang terjadi di tengah jalan, mereka mengalami badai yang cukup dahsyat, yang pada akhirnya nanti kalau saudara membaca di dalam akhir daripada pasal 27, mereka akan terdampar di sebuah pulau. Kisah Para Rasul 28 dengan jelas mengatakan pulau tersebut adalah Pulau Malta. Tapi perlu waktu sekitar 14 hari mereka terkatung-katung di tengah lautan oleh karena badai yang dahsyat tersebut. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya dan juga awak kapal yang menumpang kapal dari Phoenix, dari Pelabuhan Indah menuju Phoenix tersebut amat indah kalau kita jadikan semacam ilustrasi daripada kehidupan Kristen kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kehidupan diibaratkan seperti sebuah pelayaran. Kehidupan diibaratkan seperti sebuah journey, sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan-perjalanan itu, di dalam pelayaran-pelayaran kehidupan yang kita lakukan, kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita mengalami apa yang disebut dengan badai kehidupan. Dan kalau kita melihat saudara-saudara sekalian dari teks yang kita baca, yang namanya badai kehidupan itu punya karakteristik, punya ciri-ciri. Ciri yang pertama dari badai kehidupan itu adalah badai kehidupan itu unpredictable. Badai kehidupan itu tidak bisa kita duga kedatangannya.
You never know when it comes. Anda tidak pernah tahu kapan badai kehidupan itu datang. Sebagaimana kita baca di dalam teks kita, pada waktu itu angin spoi-spoi bertiup dari selatan. Perhatikan baik-baik. Angin spoi-spoi bertiup dari selatan. Dan perhatikan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka pikir perjalanan dari Pelabuhan Indah ke Phoenix akan berjalan dengan lancar. Angin berpihak kepada mereka. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tapi apa yang terjadi? Langit biru yang mereka lihat pada waktu mereka mengawali pelayaran mereka tiba-tiba berubah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi tidak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Angin badai, saudara-saudara sekalian, unpredictable, tidak diduga kedatangannya. Kalau mereka bisa menduga kedatangannya, mereka tidak akan berlayar. Tapi mereka tidak menduga bahwa langit biru yang mengawali pelayaran mereka tiba-tiba akan berubah menjadi angin badai. Nah, demikian pula dengan yang namanya badai kehidupan, unpredictable. Kita tidak pernah tahu. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang rekan, seorang pendeta yang bercerita pada saya, "Pak, saya ini kelihatannya sehat-sehat saja." Sampai suatu waktu seorang teman menyarankan, "Coba sih kamu cek di rumah sakit, lakukan general check up." Dan kemudian dia mengikuti nasihat dari temannya. Dia melakukan general check up dan hasilnya kaget. Hasilnya menunjukkan bahwa rekan saya ini mengalami penyakit kanker prostat stadium 2. Tidak pernah dia duga. Sukar untuk percaya. Wong setiap harinya dia kelihatannya begitu sehat, bisa kemana-mana dengan motor. Kok tiba-tiba mengalami kanker prostat stadium 2 yang kemudian membawa dia harus melakukan proses penyinaran sebanyak 35 kali. Berat, saudara-saudara sekalian. Unpredictable, dia tidak pernah menduga hal tersebut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi di dalam tubuhku? Itulah ciri yang pertama, saudara-saudara sekalian, dari badai kehidupan. Unpredictable, tidak bisa kita duga kedatangannya. Yang kedua, itu menggoncang dan meluluhlantakkan zona nyaman. Jadi yang namanya badai itu punya potensi untuk menggoncang dan meluluhlantakkan zona nyaman kita. Kita kembali kepada teks yang tadi kita baca. Nah, di sana dikatakan kapal itu dilandanya, ya di sana dikatakan kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Perhatikan kata terombang-ambing. Kapal yang tadinya bagus jalannya, kapal yang tadinya nyaman, dinaikin, sekarang berubah, terombang-ambing. Pada tahun 1995, saya melakukan pelayaran 5 hari dari Benoa menuju Dili. Dan kami kadang-kadang melewati lautan yang cukup ganas. Dan pernah merasakan apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan teman-temannya, diombang-ambingkan, susah makan, mabok, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Nanti kalau saudara membaca di dalam seluruh kisah para rasul pasal 27 dikatakan mereka 14 hari lamanya nggak makan. Wah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang berat, saudara-saudara sekalian. Inilah ciri yang kedua daripada kehidupan, menggoncang dan meluluhlantakkan zona nyaman dalam kehidupan kita. Kenyamanan kita diluluhlantakkan, saudara-saudara sekalian. Dan mungkin saudara-saudara sekalian di dalam hidup ini pernah mengalami hal-hal seperti itu.
Kondisi saudara yang sehat-sehat saja, kemudian gara-gara penyakit, dan akhirnya saudara nggak lagi nyaman. Sebelumnya bisa makan enak, kemudian nggak bisa makan enak. Ya toh? Sebelumnya bisa makan segala-gala, yang apa yang Anda mau makan, Anda bisa makan, sekarang mengalami pembatasan, nggak nyaman, saudara-saudara sekalian. Yang sebelumnya bisa hidup seenaknya, sekarang harus bangun pagi-pagi olahraga untuk menjaga jantung dan lain sebagainya. Menggoncang dan meluluhlantakkan zona nyaman kita. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, ciri yang ketiga daripada badai adalah menciptakan kebingungan. Yang namanya badai itu menciptakan kebingungan. Kita kembali kepada teks. Di dalam teks dikatakan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Saudara-saudara sekalian, kapal-kapal pada zaman dulu itu tidak punya alat navigasi, nggak punya yang namanya kompas, nggak punya yang namanya GPS, tidak ada saudara-saudara sekalian. Jadi mereka bergantung pada apa? Ya mereka bergantung kepada alam. Mereka bergantung kepada posisi matahari. Mereka bergantung pada posisi bintang. Dan apa yang terjadi kalau matahari dan bintang tertutup? Mereka nggak tahu kemana mereka pergi. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara ingat apa yang terjadi dengan pesawat Adam Air beberapa tahun yang lalu, yang sempat mengalami kerusakan navigasi. Harusnya pergi mendarat di kota A, akhirnya mendarat di sana. Nggak jauh dari Sumba sana, di Tambulaka. Melenceng jauh, untung itu ketemu lapangan udara. Kalau nggak ketemu lapangan udara, ya gone forever. Ya pergi untuk selama-lamanya saudara-saudara sekalian. Nah di masa kuno ini seperti ini. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan rekan-rekan yang ada di kapal itu, prajurit-prajurit yang di dalam kapal itu, mereka tidak punya bantuan navigasi dari alam. Bingung mereka, mau kemana? Dan badai kehidupan itu juga kadang-kadang menciptakan kebingungan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang seharusnya kita kerjakan. Ketika tiba-tiba kita divonis kena penyakit A, kita bingung apakah kita harus mengikuti terapi dari dokter atau terapi alternatif. Kadang-kadang kita nggak tahu, apalagi kalau penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit yang sangat-sangat berbahaya seperti kanker. Apakah kita harus mengikuti kemoterapi? Kalau kita ikuti kemoterapi, ya akibatnya juga kadang-kadang nggak terlalu baik bagi tubuh kita, atau harus mengikuti alternatif yang belum tentu menyembuhkan. Walaupun ada kesaksian-kesaksian, orang-orang sembuh ini. Tapi belum tentu, dan kadang-kadang kita bingung. We don't know. How? Bagaimana kita seharusnya bertindak? Ketika kita mengalami kebangkrutan, ketika kita diberhentikan dari pekerjaan kita dihantam oleh badai kehidupan, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mau memulai usaha sendiri, atau melamar ke tempat-tempat yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika badai kehidupan itu datang. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, ciri yang keempat daripada kehidupan adalah berpotensi menghilangkan harapan. Punya potensi untuk menghilangkan harapan. Kita lihat di dalam teks. Di sana dikatakan, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Itu yang ditulis oleh Lukas, yang kemungkinan besar mendampingi Rasul Paulus bersama dengan seorang dari Tesalonika yang namanya Aristarchus. Dikatakan putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kadang-kadang badai kehidupan itu punya potensi untuk mematahkan harapan. Ada berapa banyak sih manusia-manusia di dunia ini yang pada akhirnya ya kemudian mengakhiri hidupnya ketika badai kehidupan datang. Tidak jauh dari tempat saya tinggal di Malang beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang dengan tega meracuni anak-anaknya, dan kemudian
bunuh diri karena sudah nggak kuat lagi menghadapi badai kehidupan yang menerjang rumah tangga mereka. Nggak kuat, nggak tahan, butuh sarapan. Dan seseorang pernah mengatakan, ketika harapan itu lenyap, apalagi yang tersisa? Nggak ada lagi yang tersisa. When hope dies, there is nothing left. Ketika pengharapan itu hilang, nggak ada lagi yang tersisa. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 27 mengenai badai kehidupan yang menghantam perahu, yang menghantam kapal di mana Paulus ada di dalamnya. Namun kita melihat bahwa Kisah Para Rasul 27 tidak berhenti pada kisah badai itu. Kisah Para Rasul 27 juga memberi gambaran kepada kita bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang percaya menghadapi badai tersebut. Bagaimana seharusnya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana seharusnya, how should we do when we are in the midst of the storm itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah badai tersebut? Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan berdasarkan pembacaan Kisah Para Rasul pasal 27, yang harus kita lakukan ketika kita digempur, ketika kita dihajar oleh badai kehidupan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, tetap tenang. Jangan panik. Tetap tenang, tidak boleh panik. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan tenang menghadapi badai yang menghantam kapal yang mereka tumpangi. Rasul Paulus berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Terjemahan lain yang mengatakan tetap tenang, calm. Jadi bertabah hati, tetap tenang, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Dan nanti kita akan melihat kenapa kok Rasul Paulus bisa setenang ini. Itu bagian ketiga daripada khotbah saya. Tapi hal pertama yang perlu untuk kita lakukan ketika kita berhadapan dengan badai kehidupan adalah tetap tenang, tidak boleh panik. Nah, seorang yang namanya Simon Sinek pernah menulis kalimat semacam ini: panic causes tunnel vision. Calm acceptance of danger allows us to more easily assess the situation and see the option. Kalau saya terjemahkan, panik itu menyebabkan penyempitan pandangan. Ketenangan untuk menerima datangnya bahaya membawa kita lebih mudah untuk mengakses situasi dan melihat pilihan-pilihan yang ada. Ketenangan itu menyebabkan penyempitan pandangan. Saya ingat ketika terjadi gempa di Malang itu, saya lihat, saya sedang ada di perpustakaan, begitu gempa datang itu saya lihat mahasiswa-mahasiswa saat itu, bueng geruduk gitu. Pada satu pintu, padahal ada banyak pintu. Saya teriakin mereka, kenapa kalian panik? Di Baguio City setiap hari saya hampir setiap hari ketemu dengan yang namanya gempa gitu. Tenang saja, tenang. Nah, saudara tahu ketika kita panik, terjadi ini penyempitan pandangan. Pintu yang seharusnya, pintu keluar yang seharusnya banyak itu kemudian nggak kelihatan, yang hanya ada satu di mana orang gerombol dan di situ kemudian lari semua. Padahal ada banyak pintu yang lain. Nah, jadi ini pentingnya kita, saudara-saudara sekalian, ketika kita dihadapkan oleh badai kehidupan, kita nggak boleh panik. Ketika kita divonis oleh dokter mengalami begini, nggak boleh panik. Ketika rumah tangga kita goncang, kita nggak boleh panik. Ketika ekonomi keluarga kita goncang, kita nggak boleh panik. Karena panik itu menyebabkan penyempitan pandangan. Kalau kita tenang, apa yang terjadi? Dan kita mampu untuk melihat opsi-opsi yang lebih baik. Seorang yang namanya Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, pernah menulis semacam ini: the nearer a man comes to a calm mind,
the closer he is to strength. Kalau saya terjemahkan, semakin dekat orang pada ketenangan, semakin dekat orang itu pada kekuatan. Jadi ketika kita tenang, semakin kuat kita. Semakin panik kita, semakin kacau kita, ya semakin lemah kita. Nah, Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul digambarkan sebagai pribadi yang begitu tenang. Sehingga pada akhirnya mereka nantinya bisa keluar dari badai itu dengan selamat. Yang kedua, ketika kita dihadapkan dalam badai kehidupan, kita perlu untuk membuat pilihan bijak. Membuat pilihan bijak itu artinya apa? Kita perlu mempertahankan hal-hal yang esensial, dan jika perlu membuang hal-hal yang tidak esensial. Pertahankan hal-hal yang paling penting, buang hal-hal yang tidak terlalu penting. Kita kembali kepada teks. Perhatikan Kisah Para Rasul 27 ayat 18. Di sana dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal di laut. Saudara-saudara sekalian, badai datang. Badai datang itu membuat air masuk ke dalam perahu. Dan kalau tidak diperingan muatan dari perahu tersebut, tenggelam kapal tersebut. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan adalah membuang muatan-muatan kapal. Bisa jadi muatan-muatan itu adalah barang-barang berharga, ya nggak apa-apa, dibuang aja. Nah, gitu loh. Namun itu tidak terlalu menolong. Apa yang terjadi? Ayat 19 mengatakan, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Masih perlu ada hal yang lain dibuang. Tapi perhatikan ayat 38, setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal. Pertanyaannya adalah, kenapa yang paling akhir adalah gandum? Ya karena itu yang mereka perlukan, saudara-saudara sekalian. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, gandum lebih bernilai daripada emas. Emas tidak mampu menyelamatkan mereka. Tapi gandum mampu memperpanjang hidup mereka, saudara-saudara sekalian. Pertahankan hal-hal yang esensial. Hal-hal yang tidak esensial itu kadang-kadang harus dibuang ketika badai kehidupan datang. Saudara tahu ini apa? Ini kapal Titanic, yang pada waktu itu dianggap sebagai kapal yang terbesar, termewah, terkuat. Pembuatnya mengatakan kapal ini tidak mungkin karam. Tapi ironisnya kapal ini karam dalam pelayaran pertamanya. Pada tahun 1912 kapal ini berangkat dari pelabuhan yang ada di Southampton yang menuju ke kota New York. Namun pada tanggal 15 April 1912 kapal tersebut menabrak gunung es karam. Dan salah satu penumpang kapal tersebut adalah seorang jutawan namanya Arthur Godfrey. Nah, saudara-saudara, ketika kapal tersebut mau tenggelam, mau karam, Godfrey ada di kamarnya, siap untuk melompat ke skoci. Nah, di mejanya ada 3 buah jeruk dan ada brankas, di mana di dalam brankas tersebut ada permata, ada duit senilai $300.000 waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu berapa jumlahnya. Dia dihadapkan pada pilihan jeruk, brankas, jeruk, brankas. Dia punya waktu beberapa detik, akhirnya diambil 3 buah jeruk tersebut. Dan 3 buah jeruk tersebut yang membuat Arthur Godfrey hidup. Karena 3 buah jeruk tersebut yang membuat dia bertahan sebelum dia ditolong oleh kapal-kapal yang lain. Kalau dia ambil brankas, apa yang terjadi? Ya sudah, dia jadi kerangka di dasar laut, saudara-saudara sekalian. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan oleh badai kehidupan, kita kadang-kadang harus membuang hal-hal yang mungkin kita anggap penting, tapi bukan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup ini. Nah, saudara kenal Roni Patinasarani, seorang pemain bola yang cukup tenar di era 70-an.
kerap kali disebut sebagai Beckenbauer-nya Indonesia. Selain menjalani karir sebagai pemain bola yang sukses, dia juga menjadi seorang pelatih yang sukses. Di puncak kesuksesannya sebagai pelatih, dia punya masalah. Badai menghantam keluarganya. 2 anaknya terlibat di dalam narkoba, kecanduan narkoba. Nama anaknya Jerry dan Benny. Ketika dia dihadapkan pada badai kehidupan ini, pada 2 anak yang terkasih, yang kecanduan narkoba, apa yang dilakukan oleh Roni? Dia mengundurkan diri. Di puncak kesuksesannya sebagai pelatih, dia memutuskan untuk step down, resign. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dia fokus untuk menangani masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anaknya sembuh. Ini kesaksian dari anaknya yang bernama Jerry, nama aslinya Angri Jakpati Nasarani. Dia mengatakan pengorbanan papa sangat besar buat keluarga. Papa rela meninggalkan sepak bola yang membuat namanya populer demi membantu anaknya lepas dari ketergantungan narkoba. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Roni Pati Nasarani, membuang hal-hal yang kurang esensial demi mempertahankan hal-hal yang paling esensial. Ketika badai kehidupan menghantam hidupmu, kadang-kadang engkau harus membuang hal-hal tertentu di dalam hidupmu. Ketika dokter memvonismu dengan katakanlah penyakit, mungkin engkau harus resign, memilih pekerjaan yang lain supaya engkau bisa hidup. Karena kalau tidak, bisa jadi engkau sukses dalam pekerjaanmu tapi engkau mati karena jantung atau mati karena penyakit yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak contohnya orang-orang yang mengejar karir dan kemudian kehilangan nyawanya di usia yang masih sangat muda. Padahal sudah ada petunjuk-petunjuk bahwa mereka harus dalam tanda kutip membuang hal yang kurang perlu di dalam hidup mereka. Dan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, kalau keluarga kita terganggu, relasi di antara suami istri terganggu, orang tua dengan anak terganggu, kadang-kadang mungkin kita harus mengorbankan sesuatu demi menjaga kesatuan keluarga kita, demi menjaga keharmonisan keluarga kita. Buang hal-hal yang kurang esensial demi hal-hal yang paling esensial. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai kehidupan? Tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Di tengah-tengah ketidakpastian, tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, ini jawaban terhadap pertanyaan di poin nomor 1. Paulus tenang. Kenapa Paulus tenang? Karena dia mendengar firman Allah. Dia mendengar firman Allah dan dia mempercayai Allah dan firman-Nya. Dan ketika dia mempercayai Allah dan firman-Nya, seluruh kapal selamat. Semuanya selamat. Terkecuali kapal itu sendiri yang karam di Pulau Malta. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita dihadapkan oleh badai kehidupan, kita perlu mempercayai Allah dan firman-Nya. Amin. Kita perlu mempercayai Allah dan firman-Nya. Amin. Firman Allah berkata apa? Firman Allah berkata bahwa ketika Tuhan mengizinkan pencobaan, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Trust Him. Percaya Dia. Believe in the word. Percaya kepada firman. Dan itu yang akan membawa
Anda selamat melewati badai kehidupan. Itu yang membuat Anda tidak hancur berkeping-keping ketika saudara dihadapkan oleh badai kehidupan. Trust Him, believe in the Word. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus bisa berkata seperti ini, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Keyakinan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ketika Allah berfirman, firman itu pasti jadi. Apakah kita bisa percaya kepada Allah? Apakah kita bisa percaya kepada firman Allah seperti Rasul Paulus mempercayainya? Mari kita dengarkan firman-Nya yang kita baca setiap hari. Mari kita dengarkan firman-Nya yang kita dengar melalui mimbar-mimbar gereja. Mari kita dengar firman-Nya yang bersuara melalui suara hati kita ketika kita mengambil saat teduh bersama-sama dengan Dia. Dan itu akan membuat Anda selamat melewati badai kehidupan. Di hadapan saudara adalah sebuah kompas. Kompas yang sekarang ada di di Museum Sejarah Amerika, Smithsonian yang ada di Amerika. Kompas ini didonasikan oleh seorang awak kapal dari sebuah kapal dagang yang namanya SS Al-Qaeda. Nama dari orang yang memberikan kompas ini adalah Waldemar Smirnov. Waldemar Smirnov itu orangnya kayak gitu loh. Jadi tahun 1942 dia berlayar dengan Al-Qaeda. Ketika mereka melintasi Atlantik di tahun 42, Perang Dunia Kedua, mereka bertemu dengan kapal selam Jerman. Ini kapal dagang, nggak ada meriam, nggak ada alat-alat untuk melawan kapal selam, nggak ada. Dan Smirnov di dalam buku hariannya mengatakan, hari itu kapal kami seperti dijadikan sasaran latihan tembak kapal selam Jerman. Dalam hitungan menit kapal tersebut terbakar. Kami punya waktu yang tidak banyak untuk melompat ke skoci penyelamat. Smirnov melompat ke skoci penyelamat dan tidak lupa dia mengambil kompas. Dan kemudian kapal itu tenggelam, Smirnov dan kawan-kawannya naik kapal penyelamat. Untung dia punya kompas. Dengan kompas tersebut, dia bisa membawa skocinya ke arah yang biasanya dilewati oleh kapal. Hanya dalam waktu 3 hari, Smirnov dan kawan-kawannya ditemukan selamat. Semuanya selamat, diangkut oleh kapal penolong. Sementara skoci yang lain, yang tidak diperlengkapi kompas, itu baru ditemukan 33 hari kemudian. Berapa yang hidup? 1, yang lain mati. Kompas inilah yang kemudian didonasikan oleh Waldemar Smirnov ketika dia berusia 95 tahun. Di museum yang ada di Amerika. Ini sebuah kompas yang bersejarah. Kompas inilah yang mampu menyelamatkan Smirnov. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini kita perlu kompas. Tanpa adanya kompas di dalam hidup ini, hidup kita akan berakhir menyedihkan. Hidup kita akan seperti kapal tanpa kompas yang baru ditemukan 33 hari. Tapi kalau hidup kita ada kompas, kita akan berjumpa dengan sesuatu yang menyelamatkan kita. Apa yang menjadi kompas hidup kita? Firman Allah, the word of God. Jadi saudara-saudara sekalian, percailah firman Allah. Jangan hanya jadi ayat hafalan, tapi dihidupi. Itu yang lebih penting.
dihidupi, diyakini, diimani. Karena ada kuasa di balik firman Allah. Langit dan bumi dijadikan dari tidak ada menjadi ada oleh karena firman Allah. Menulis kitab Wahyu mengatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh firman Allah, iblis dikalahkan. Kuasa firman luar biasa. Suatu waktu saya melayani di Hong Kong, ada orang yang kerasukan setan, dan kemudian hanya dengan perkataan firman setan dikalahkan. Hanya dengan perkataan firman. Saya bacakan Wahyu pasal 12, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Betul dikalahkan, saudara-saudara sekalian. Kuasa firman Allah. Namun berapa banyak dari antara kita yang betul-betul mempercayai firman Allah seperti Rasul Paulus, yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya demi keyakinan pada firman itu. Kalau kita berani mempertaruhkan hidup kita demi firman itu, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan bukan hanya kita yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Sudah lihat di dalam kapal itu, bukan hanya Paulus yang selamat, seluruh kapal selamat. Ketika kita mempercayai dia dan firman-Nya, kita bukan hanya membawa sesuatu yang positif bagi diri kita sendiri, namun pada sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami pada kehidupan, percaya Tuhan dan firman-Nya, itu bukan hanya akan menolongmu, membawa sesuatu yang akan menyelamatkanmu, namun juga bisa jadi akan membawa sesuatu yang positif bagi orang-orang yang bersentuhan dengan kamu. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang pemain musik. Saya undang singer untuk membantu saya mengatakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Silakan singer boleh ngangkat suara langsung aja.